Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Edi Jamal Tuheteru selaku dosen pengampu mata kuliah Undang-Undang dan Kebijakan Tambang serta teman-teman lainnya. Pada presentasi ini, saya akan membahas tugas 6 yaitu tentang isu pertambangan nasional dengan judul Kebijakan Pembatasan Ekspor dan Dampak yang Ditimbulkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Mutia Putri Kirana dengan NIM 073 2003. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam mineral dan batu bara menghadapi dilema eksploitasi sumber daya. Meskipun potensi pertumbuhan ekonominya besar, eksploitasi yang tidak terkelola dengan baik menghasilkan nilai tambah yang rendah. Keberlanjutan pertambangan menjadi perhatian utama, dengan resiko ketergantungan pada ekspor bahan mineral dan batu bara. Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan ekspor bahan mentah sebagai upaya menjawab tantangan tersebut. Meski mendapat pujian dan kontroversi, kebijakan ini diharapkan menjadi dorongan untuk mewujudkan hilirisasi industri pertambangan, meningkatkan nilai tambah, dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor primer. Harapannya, kebijakan ini tidak hanya merubah paradigma eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga mendukung terwujudnya ekonomi yang lebih berkelanjutan dan produktif. Konteks global industri pertambangan. Yang pertama, kontribusi industri pertambangan. Industri pertambangan bukan hanya penyedia bahan mentah, tetapi juga pilar utama ekonomi global. Mineral dan logam dari pertambangan mendukung teknologi, manufaktur, dan energi. Dalam era terhubung, mineral seperti kobalt dan litium penting untuk baterai mobil listrik dan elektronik. Manufaktur, termasuk kendaraan dan pesawat, bergantung pada logam seperti besi dan aluminium. Sektor energi terbarukan membutuhkan kontribusi logam seperti perak dan platinum. Industri pertambangan tidak hanya mendukung sektor-sektor vital, tapi juga perlu menjaga keseimbangan dengan keberlanjutan lingkungan untuk manfaat ekonomi berkelanjutan tanpa mengurangi generasi mendatang. Kemudian yang kedua, tren ekspor dan ketergantungan. Negara-negara kaya sumber daya alam sering terjebak dalam ketergantungan ekonomi pada ekspor mineral dan logam, yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Untuk mengatasi resiko ini, diverifikasikan ekonomi menjadi kunci. Negara-negara perlu mengembangkan sektor lain seperti manufaktur, jasa, dan pertanian. Kebijakan mendukung diversifikasi, investasi inovasi, dan infrastruktur dapat menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih baik, mengurangi resiko terkait ketergantungan pada ekspor mineral dan logam. Kebijakan pembatasan ekspor di berbagai negara. Kontribusi industri pertambangan. Cina, Indonesia, dan Amerika Serikat memiliki kebijakan pembatasan ekspor dengan pendekatan dan tujuan yang berbeda dalam mengelola sumber daya alam. Cina fokus pada diversifikasi ekonomi dan penguasaan pasar global untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Indonesia mengadopsi kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan sumber daya alam. Dan untuk Amerika Serikat, dia menerapkan pembatasan ekspor dalam konteks keamanan nasional dan inovasi. Pendekatan ini mencerminkan kompleksitas dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Di Indonesia, pendekatan hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk tambang, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Melalui insentif fiskal, investasi dalam teknologi, dan pembenahan praktik pertambangan, Indonesia bertujuan menciptakan sektor pertambangan yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Implikasi global. Dampak kebijakan pembatasan ekspor tidak hanya bersifat nasional, melainkan juga berdampak global secara signifikan. Kebijakan tersebut dapat mengganggu rantai pasokan global, meningkatkan resiko ketidakpastian harga komoditas, dan mempengaruhi industri pengguna mineral. Pengaruhnya juga meluas ke sektor inovasi dan rantai pasokan teknologi, terutama pada mineral kritis untuk teknologi yang tinggi. Sementara itu, dampak tersebut mendorong negara-negara untuk meningkatkan diversifikasi pasokan, mengurangi resiko ketergantungan pada penyuplai. Kesadaran akan dampak global ini penting dalam merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan nasional sekaligus stabilitas dan kelangsungan ekonomi global. Dampak kebijakan pembatasan ekspor pada industri pertambangan. Yang pertama ada dampak positif. Dalam konteks positif, kebijakan pembatasan ekspor dapat mendorong diversifikasi ekonomi dan perlindungan sumber daya alam.
Negara-negara bijak dapat efisien mengalokasikan sumber daya, meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan, dan menciptakan dampak positif berikut. Yang pertama, diversifikasi ekonomi. Kebijakan ini mendorong pencarian alternatif dan diversifikasi sektor ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Yang kedua, peningkatan nilai tambah. Pembatasan ekspor bahan mentah mendorong industri pengolahan dan manufaktur, meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, kontribusi lebih besar terhadap PDB. Yang ketiga, inovasi dan teknologi. Fokus pada industri pengolahan, mendorong inovasi dan pengembangan teknologi dengan investasi dalam riset dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang keempat, perlindungan sumber daya alam. Pembatasan ekspor melindungi sumber daya alam dari eksploitasi berlebihan, mendukung keberlanjutan, dan memastikan ketersediaan untuk generasi yang akan mendatang. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan nilai tambah dan diversifikasi ekonomi memberikan peluang pekerja yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ada juga dampak negatif. Dampak negatif kebijakan pembatasan ekspor mencakup penurunan pendapatan ekspor bagi industri pertambangan dan ketidakpastian investasi akibat kebijakan yang tidak stabil. Dampak ini melibatkan beberapa aspek negatif. Yang pertama, penurunan pendapatan ekspor. Pembatasan ekspor dapat menyebabkan penurunan pendapatan bagi industri pertambangan, terutama yang bergantung pada ekspor bahan mentah. Hal ini dapat mempengaruhi daya saing dan keuntungan ekonomi dari perdagangan internasional. Dampak yang kedua, ketidakpastian investasi. Kebijakan pembatasan ekspor yang tidak stabil atau sering berubah menciptakan ketidakpastian dalam lingkungan investasi. Investor mungkin enggan berkomitmen jangka panjang karena ketidakpastian regulasi ekspor dan dampaknya terhadap industri. Kemudian yang ketiga, hambatan pertumbuhan sektor pertambangan. Pembatasan ekspor dapat menghambat pertumbuhan sektor pertambangan karena berpotensi penurunan permintaan global dan akses pasar yang terbatas. Membatasi peluang untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam. Yang keempat, ketidakpastian dalam investasi jangka panjang. Investor cenderung mencari stabilitas dan kepastian dalam kebijakan untuk melakukan investasi jangka panjang. Kebijakan pembatasan ekspor ini yang tidak konsisten atau berubah-ubah menciptakan ketidakpastian dan menghambat daya tarik investasi jangka panjang. Kemudian yang terakhir, peningkatan resiko bisnis. Pembatasan ekspor meningkatkan resiko bisnis dalam industri pertambangan. Fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian regulasi ekspor membuat perencanaan strategis dan manajemen risiko menjadi lebih sulit. Rekomendasi kebijakan, keseimbangan antara lingkungan dan ekonomi. Keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui penerapan teknologi hijau dan praktik pertambangan berkelanjutan. Aspek kunci termasuk penggunaan teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, praktik pertambangan berkelanjutan, keterlibatan pihak terkait, investasi dalam riset dan inovasi, serta pelatihan dan pendidikan bagi pekerja industri pertambangan. Pendekatan ini memungkinkan industri pertambangan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekosistem. Kesimpulan, kebijakan pembatasan ekspor dalam industri pertambangan memiliki dampak signifikan pada ekonomi negara. Dari sisi positif, kebijakan ini dapat merangsang pertumbuhan industri lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah produk pertambangan di dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Namun, resiko seperti penurunan pendapatan dari ekspor dalam kehilangan pangsa pasar global perlu dikelola dengan hati-hati. Kerjasama antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk mengidentifikasi solusi terbaik, meminimalkan dampak negatif, dan memaksimalkan manfaat positif. Pendekatan holistik yang mempertimbangkan implikasi positif dan negatif secara menyeluruh dapat membentuk masa depan industri pertambangan yang berkelanjutan dan kompetitif secara global. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat bahan presentasi ini. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.